Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang synthesis of GIN nanorods by solid state reaction. Next, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Sabira Nisrina, dan juga ada saya sendiri, Safran Firmansyah dan Muhammad Iqmal Wardana. Next. Introduction. GAN adalah semikonduktor 35 penting dengan celah pita langsung 3,39 eV pada suhu kamar dan memiliki aplikasi luas pada perangkat optik, pada panjang gelombang biru dan ultraviolet, serta perangkat elektronik suhu tinggi. Lalu, banyak laporan juga menunjukkan bahwa struktur GAN satu dimensi ini telah dikembangkan dengan banyak metode, seperti deposisi uap kimia, deposisi kimia logam organik, epitasi berkas molekul, uap halida fase epitasi, pelepasan busur, sprouting magneting, proses penguapan termal kimia, ETSA, dan amonolisis. Next. Untuk metode sintesis GaOOH nanorod sendiri, yang pertama juga dalam sintesis tipikal dengan pengadukan terus-menerus sebesar 0,8888 gram GaCl3 atau 5 milimol dilarutkan ke dalam campuran 40 mili air di deionisasi. Setelah 5 menit, 5 mili larutan dari natrium hipoklorit dimasukkan ke dalam larutan teras. Kemudian larutan dipindahkan ke dalam autoclave berlapis teflon 50 mili. Autoclave ditutup rapat, dijaga suhunya hingga sebesar 180 derajat Celcius selama 12 jam, dan kemudian dibiarkan dingin hingga suhu kamar secara alami. Produk diambil dengan penyaringan, dicuci beberapa kali dengan air suling dan etanol solut, dan dikeringkan dalam vakum pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Next. Lalu preparasi untuk GAN nanorods ini 1,0 gram atau 10 milimol nanorods GaOH yang telah disiapkan dan 0,63 gram 16 milimol NaNH2 dicampur dengan dan kemudian dimasukkan ke dalam autoclave baja. Autoclave dipertahankan suhunya 600 derajat Celcius selama 5 jam dan kemudian didinginkan hingga suhu kamar secara alami. Serbuk kuning diambil dengan cara sentrifugasi, dicuci beberapa kali dengan asam klorida encer, air suling, dan alkohol absolut. Dan terakhir dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Kalkulasi yang digunakan adalah XRD, ada VSEM, ada TEM, ada HRTEM, dan juga Raman. Next. Berikutnya merupakan hasil dari karakterisasi GaOOH nanorods. Pada pola XRD dari GaOOH nanorods menunjukkan bahwa telah terbentuknya fase otorombik GaOOH dalam proses sintesis, serta tidak ada puncak yang menunjukkan adanya zat-zat asing yang terdeteksi. Lalu dari hasil VSEM dari ortorombik GaOOH menunjukkan sampel terdiri dari nanorod yang seragam dengan panjang sekitar 400 sampai 600 nanometer dan berdiameter sekitar 80 sampai 120 nanometer. Lalu berikutnya adalah hasil TEM dari GaOOH menunjukkan bahwa nanorod merupakan struktur padat yang memiliki panjang sekitar 500 nanometer. Berikutnya merupakan hasil HRTEM menunjukkan jarak antar planar yang teramati sekitar 0,485 nanometer sesuai dengan jarak antar bidai kisi 020 pada kristal GaOOH yang berbentuk ortorombik. Dan terakhir adalah pola Saed yang terbentuk dapat diindeks sebagai bidang kisi atau planes. GaOOH berbentuk ortorombik dengan nomor indeks 001, 021, dan 020.
Oke, berikutnya di bagian kali ini membahas tentang karakterisasi dari GAN 4. Dimana pada GAN 4 ini dilakukan karakterisasi menggunakan SID, SEM, HSM, TEM, dan Raman. Untuk uji SEM dan TEM ini untuk mengkarakterisasi struktur kristal dari GAN 4 dan morfologi dari GAN 4. Sedangkan untuk Raman untuk mengkarakterisasi dari sifat optik dari GAN. Oke, ada karakterisasi SRD di sini dapat terlihat pola-pola optik pada SRD tersebut menunjukkan GAN anurat ini berbentuk memiliki struktur kristal Hurst type, di mana dari dalam pembuatan GAN anurat sendiri dibuat dengan mereaksikan NaNH2 dengan metode solid state reaction dan juga KUH nanorod, sehingga didapat N nanorod seperti pada gambar di sini. Oke, kemudian pada VSM di sini VSM karakterisasi dari VSM bertujuan untuk melihat permukaan dan morfologinya dari nanorod, dan dapat dilihat nanorod GAN ini memiliki permukaan cukup kasar dan juga memiliki ukuran sekitar 100 hingga 200 nanometer. Kemudian di sini ada TEM dan HRTEM. Pada dua gambar samping ini menunjukkan bahwa struktur nanorod ini memiliki struktur yang solid, memiliki panjang dan diameter kisaran 500 nm panjangnya dan 100 nm untuk diameternya. Kemudian pada gambar yang C merupakan visualisasi dengan HRTEM yang menunjukkan bidang kristal dari GAN nanorod yang memiliki jarak isi sekitar 0,175 nanometer. Kemudian ini membahas tentang transformasi dalam proses pembuatan nanorod dengan metode helioscopy ini terbagi menjadi dua step besar. Yang pertama adalah initial step, di mana dari ortorombik GAO yang dikonstruksikan menjadi rhomboid GA2O3 nanorod tanpa menghancurkan struktur dimensi dari GA2O3 tersebut seperti pada gambar tersebut. Kemudian pada step kedua, waktu pereaksian pada step kedua menguji parameter waktu reaksi, di mana dari ketiga gambar ini masing-masing untuk B, C, dan D direaksikan dengan suhu 16 derajat selama waktu yang berbeda, yaitu 15 menit, 1 jam, dan 5 jam. Dan dapat dilihat di sini menunjukkan untuk yang B sendiri menunjukkan GAN yang sekitaran 500 meter, dan B ini sekitaran 300 meter. Hal ini membuktikan bahwa semakin lama waktu direaksikan, maka akan memperkecil ukuran dari GAN. Berikutnya merupakan hasil optical properties measurement. Puncak-puncak Raman pada mode orde pertama pada 568 dan 730 cm menunjukkan redshift dibandingkan dengan nilai 570 dan 375 untuk bulk GAN yang disebabkan oleh efek ukuran nanometer.
Mode Raman orde kedua pada 254 dan 425 cm diatribusikan pada fonon batas zona, diaktifkan oleh kecacatan kristal dan efek ukuran yang terbatas, dan overtone akustik dari GAN Wurtzite. Spektrum fotoluminesensi dari GAN nanorod menunjukkan emission band yang luas dalam kisaran 2,3 sampai 2,9 eV. Emisi PL menunjukkan adanya cacat dalam jumlah besar pada nanorod GAN yang telah disiapkan. Cacat tersebut yang dapat secara langsung berfungsi sebagai pusat radiasi mungkin berguna untuk sifat elektrooptik dan memperluas potensi aplikasi optik dan optoelektronik ke bidang perangkat elektron bersuhu tinggi. Kesimpulannya dari proses fabrikasi atau GAN dan solicitation bahwa pembuatan GAN nanorod ini melibatkan reaksi yang dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pertama pembentukan nanorod yang komplit yang dikomposisi menjadi nanorod bilateral H2O dan juga nanorod bilateral yang berubah menjadi nanorod GAN tanpa membuat satu jenis. Untuk panjang dari penyebab sendiri kisaran antara 40 hingga 600 cm. Kan diameter kurang lebih 100 cm. Dan untuk fotoluminesensi dari nanorod GAN menunjukkan puncak emisi di wilayah biru yang menunjukkan oleh adanya defect atau batasan dalam proses fabrikasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.